programnya 2020 itu seperti apa sih Pak Kadis? Nah, ini untuk hal pengentasan yang genangan air. bagus. Iya. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Iya. itu di periode terakhirnya itu Siap. sangat berkeinginan supaya Kota Gorontalo ini bebas dari genangan. Ada Iya. di beberapa titik, Bang Jody. Iya. Di Mufidah, Yes. kemudian di SMP 2, Pasar Betul. Sentral, Masjid Jami. Iya. Itu selalu kita alami hujan beberapa waktu saja Iya. sudah terjadi genangan. Genangan. Nah, itu yang menjadi prioritas kita. Air itu kita harus kemanakan. Betul. Nah, sehingga tahun 2022 ini kita akan bangun kanal Tanggidaa. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke bro, saat ini Bang Jago mau temui Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo, ya, Bang Handoyo Sugiharto. Jadi ini bro, terparkir mobil dinas Kadis PU. Jadi Bang Jago pengen tanya terkait program 2022 bro, yang ada di Dinas PU Provinsi Gorontalo. Oke bro, nanti kan Bang Jago mau menghadap langsung Kadis PU bro, DM 32. Oke, siap. Oh, ini staff ya. Halo, aman? Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk Bang Jago ya. Kalau ingin temui Pak Kadis PU. Oh, siap. Ya, mau diskusi dan wawancara langsung. Oke. Halo Bu. Nanti dua aja Bang Jago. Oke, sip, aman. Bang Jago pengen menghadap bro, ya. Ini terlihat juga ada staff ini, ya. Ini sebelum Bang Jago mau ke atas menghadap Kadis PU, ya. Bang Jago mau lapor. Assalamualaikum. Ini suasana dinas provinsi bro, ya. Ini dinas PU, ya. Ini warna kuning bro, ya, dan coklat juga, ya. Jadi berbagai sudut Bang Jago pantau bro, ya. Ini penerapan prokes juga ini. Assalamualaikum Pak. Ada Pak Kadis. Oh iya, jadi Bang Jago sebelum mau menghadap Kadis ya, harus ada security bro. Ya. Jadi harus isi buku tamu Pak ya. Ini bro. Ini sebelum menghadap harus isi buku tamu ya. Oke, nantikan hasil untuk ya diskusi santai bersama Kadis PU Provinsi Gorontalo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Rabu 23 Februari 2022, Bang Jago lagi ya bertandang ya di Dinas PU Provinsi Gorontalo menemui ya langsung Kadis PU. Ya, ini Pak Handoyo Sugiharto. Jadi beliau merupakan Kadis PU Provinsi Gorontalo yang saat ini bro punya power. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Bang Jago, luar biasa. Terima kasih sudah datang di kantor Dinas PU. Lihat ini suasana kita lagi bekerja. Siap. Jadi begini Pak Kadis, jadi gimana kabar di masa pandemi saat ini Pak Kadis kalau dilihat? Kita masa pandemik dari tahun 2000, kemarin tahun 2021 kita tetap melaksanakan pembangunan ya di provinsi ini. Siap. Memang untuk infrastruktur pelaksanaannya agak terganggu. Siap. Karena transportasi bahan-bahan bangunan dan lain-lain.
Tapi alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan bisa terlaksana dari tahun 2000, tahun 2021, betul. Dan sekarang tahun 2022. Kalau dilihat pejabat yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Gorontalo. Jadi kedatangan Bang Jago di sini dalam konten Bang Jago ya, bukan karena Bang Jago ini jago, bukan. Itu kalau Bang Jago itu bangun fakta, jangan gosip. Jadi terkait juga di sini kedatangan ya Yodi ya, yang juga wartawan Radar Gorontalo, rakyat Gorontalo. Ingin tanya Pak Kadis, ini kan 2022 di masa pandemi saat ini juga, apalagi sudah ada Omikron ya, terkait ya berbagai aturan. Jadi untuk progres ya, program strategis PU Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo itu seperti pengentasan genangan air ya, itu programnya 2020 itu seperti apa sih untuk pengentasan genangan air? Bagus. Iya. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, iya, itu di periode terakhirnya itu sangat berkeinginan supaya Kota Gorontalo ini bebas dari genangan. Ada di beberapa titik, Bang Jody. Iya. Di Mufida, kemudian di SMP 2, Pasar Sentral, Masjid Jami. Itu selalu kita alami hujan beberapa waktu saja terjadi genangan. Nah itu yang menjadi prioritas kita. Air itu kita harus kemanakan. Betul. Nah, sehingga tahun 2022 ini kita akan bangun kanal Tanggi Daa. Iya. Kanal itu yang dulunya pada tahun 1910 itu merupakan kanal pembuangan yang penuh air sampai ke ujungnya di Sungai Tamarate di Ipilo. Iya. Tapi sekian belas tahun terakhir ini kanal itu atau saluran Tanggi Daa itu tidak berfungsi lagi. Sehingga alhamdulillah kita di Pemprov dapat anggaran dari PEN, dari PT SMI, sehingga tahun ini juga kita sudah persiapan tender akan membangun kanal itu dengan diameter 3 meter salurannya, kemudian bagian ujungnya akan dipasang pompa banjir, sehingga pompa banjir ini nanti akan memompa air ke Sungai Tamarate dan selanjutnya ke Sungai Bone dan ke Muara Pelabuhan Gorontalo. Jadi itu dialokasikan tahun 2022. Tahun 2022 dan itu berapa sudah sih? Mau ditender. Itu berapa sih? Kanal 35 miliar. 35 dan miliar. Stasiun pompanya 15 miliar. Luar biasa. Ini merupakan dana PEN ya? Dana PEN. Ya, itu yang pertama, Bang Yudi. Yang kedua, Jalan Andalas itu kan sekarang kondisinya Jalan Andalas sudah cukup rusak berat atau perlu direkonstruksi. Nah ini juga ada 40 miliar. 40 miliar ya? Kita akan bangun, kita akan rekonstruksi tahun ini, sekarang sudah di tender, sementara sedang proses tender. Iya. Sehingga kita harapkan akhir tahun ini jalan itu bisa selesai, direkonstruksi, dilengkapi dengan trotoar, dengan sistem trotoar yang pakai beton pola, kemudian lampu-lampu, semua dilengkapi semua, penunjang jalan. Tapi ada kerjasama juga dengan Dinas PU Kota, saling koordinasi gitu. Ada? Biasanya kan ada yang menjadi, ya apalagi proyek dana PEN juga ini yang ada di Kota Gorontalo ya. Tapi kalau PU Provinsi selalu berkoordinasi juga ya? Selalu berkoordinasi dan Kadis PU Kota juga kemarin kita rapat di sini. Oh Bang Rivaldi? Iya, Bang Rivaldi. Sudah 3 kali kita rapat khusus masalah pengentasan genangan air di beberapa titik di Kota Gorontalo. Kemudian rekonstruksi Jalan Andalas dan satu lagi Jalan Piloda Iluta. Itu jalan yang kita bangun untuk mengurai kemacetan di Lekobalo. Jago sudah pantau di masing-masing grup ya. Itu pantauan Pak Gubernur memantau beberapa proyek strategis yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi ada yang sedikit ya terlambat, putus kontrak. Jadi kalau melihat dari hal seperti itu Pak Kadis, kalau dari Pak Kadis sendiri seperti apa sih? Nah ini harapan ya, tawar-menawar pekerjaan dunia tender. Itu ada penawaran-penawaran yang mudung, turun 20%, bahkan lebih dari 20%. Akibatnya apa? Akibatnya kontraktornya sulit menyelesaikan pekerjaan, kemudian kita harus awasi betul kualitasnya supaya pekerjaan selesai. Dan yang ketiga, lebih parah lagi, akhirnya putus kontrak. Itu karena penawaran yang dibawa ya, sangat. Jadi mau ikut tender dengan penawaran supaya bisa menang,
Ya. tapi pekerjaannya Akhirnya pekerjaannya tidak langsung putus kontrak. tidak bisa selesai dengan baik. Ya tentunya bukan itu saja, Iya. manajemen di dalam perusahaan Manajemen itu juga, kurang ya. baik. Iya. Kemudian ya ada beberapa faktor, mungkin faktor alam. Iya betul, karena cuaca juga kan selalu tidak bersahabat. Iya. Nah ini juga berbagai informasi Pak Kadis ini kan sudah melalang buana. Ini kalau dalam pemerintahan ini ya, kalau dilihat Ya. itu sudah berapa tahun sih sebelumnya. Ini kalau Bang Jago lihat spesialis kepala dinas PU. Saya Iya. pertama kali iya, pertama. jadi pegawai PU itu tahun 94 Iya. di Manado, Di Manado. PU Provinsi Sulut. Siap. Dari tahun 2000 ke Bualemo dan menjadi kepala dinas PU mulai tahun 2003 Iya. Betul. sampai tahun 2015, Iya. kemudian 2 tahun kepala dinas pariwisata asisten 1 dan 4 tahun di PU Provinsi PU provinsi ya, sampai dengan saat ini. sampai dengan sekarang. Tapi kalau dilihat yang paling lama juga itu kalau Pak Handoyo juga menjabat itu di Bualemo ya. Di Bualemo. Nah ini juga Pak, ini kan berbagai informasi yang didapat ya Bang Jago ya dalam konten ya. Ini perhelatan pilkada. Ini masyarakat Bualemo sudah mengenal betul sosok Pak Handoyo ini seperti apa. Mereka ingin Pak Handoyo ini maju sebagai calon bupati atau wakil bupati di Bualemo untuk menanggapi ya Pak Kadis ya aspirasi masyarakat ini. Coba ada nggak? ASN itu tidak bisa berpolitik. Ya siap. Jadi saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pimpinan Ya dengan amanah dan juga dengan sukses. siap. Selesai. Menjalankan dulu perintah ya. Ya. Ini sebagai ASN, sebagai aparat ini negeri sipil juga ya sebagai ASN ya. Ya, Tapi kalau untuk terjun ke politik masih ya tanda tanya dulu. ya. Tapi kalau keinginan masyarakat untuk meminta, gimana itu? Biasanya kan, ya ini menolak atau bagaimana? Ada nggak penyampaian kepada masyarakat bahwa ya menyelesaikan tugas dulu atau keinginan gitu? Masih Masa dinas saya sampai tahun 2024. 2024. Siap. Nah, jadi sampai 2024 itu kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, Iya, menuntaskan pekerjaan yang ditugaskan. siap. Nah, setelah itu tinggal nanti kita lihat situasi. Lihat. Jadi bro, ini penyampaian ya. Kadis PU Provinsi Gorontalo ya. Ini didorong masyarakat Bualemo untuk maju dalam perhelatan pilkada, tapi masih fokus dalam tugas ya. Tapi Pak Kadis ini kan sebagai selain Kadis juga ketua Oh ya, organisasi dalam organisasi ketua FKPPI. FKPPI Provinsi Forum Gorontalo Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Iya. Polri. TNI Polri. Tapi untuk dipercayakan sebagai ketua ya dalam organisasi ini, program-program apa yang sudah dilaksanakan Pak? Ya, yang Iya. pertama FKPPI itu kan ormas. Ormas betul. Tentunya harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Iya, Terus yang kedua, di dalam FKPPI itu ada kaderisasi. iya betul. Ada kaderisasi tingkat purwa, tingkat madya, tingkat utama. Nah, Iya. itu yang kita buat. Tapi bisa di ini ya dibagi juga tugas tidak mengganggu aktivitas Pak Kadis Oh, juga iya, ya. iya. Dalam tugas sebagai ketua organisasi dan kepala dinas itu tidak mengganggu juga Pak Kadis Siap. ya. Harus Iya. kita bisa bagi-bagi. Iya, Bagaimana bagi-bagi. cara membagi waktu Siap. supaya semua bisa berjalan lancar. Siap. Kalau untuk anggotanya itu berapa sih? Keseluruhan kabupaten kota. Kan ini kan sudah ada pelantikan juga di masing-masing. Iya, seluruh pengurus cabang sudah dilantik. Iya. Sudah. Ini sekarang sedang membuat KTA. Iya. Nah, ya namanya FKPPI itu organisasi yang given. Iya. Semua anak-anak tentara Iya. atau seluruh anak-anak purnawirawan Iya. itu otomatis jadi FKPPI. Siap. Gitu. Jadi bisa dihitung berapa TNI dan satu keluarga TNI punya berapa anak. Nah, itulah jumlah anggota FKPPI. Oke. Siap, Bro. Jadi ada juga teman Bang Jago di situ, Ibu iya. Foni. Ah, Nah, beliau ya, beliau anak Auri. ya anak Auri juga, Oleh anak bapak saya, orang tuanya. Iya, orang Balai juga, Balai Sungai Balai ya. Sungai. Iya, siap. Jadi Pak Kadis, ini juga terakhir ya. Setelah Bang Jago diskusi, ini kan merupakan diskusi santai. Ada nggak
untuk harapan kepada seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya dalam program 2022. Apalagi program ya berkaitan juga dengan dana PEN ya, yang ada di Provinsi Gorontalo. Baik pihak masyarakat atau pihak pelaksana, ada nggak penyampaian? Kerjaan sedang berlangsung. Iya. Itu seperti tadi ada rekonstruksi jalan andalas, Iya. ada pembuatan kanal Tangga, Betul. ada pembuatan jalan Piloda Iluta. Iya. Itu ketika dalam pelaksanaan pasti mengganggu aktivitas masyarakat. Betul. Nah, ini kami mohon dukungan atau support dari masyarakat. Siap. Untuk bersabar dulu ketika konstruksi sedang dilaksanakan, Iya. sehingga pekerjaan bisa lancar. Iya. Nah, itu tujuannya bagus. Bagus. Untuk Pertama, kepentingan masyarakat juga. semua ini dibangun atau dialokasikan atau diprioritaskan untuk membangun Kota Gorontalo. Betul. Atau Provinsi Gorontalo. Oke. Ini bro, yang menjadi harapan ya, Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo, ya, Bang Handoyo, untuk bisa mengerti ya, apa yang menjadi program. Tapi itu semata-mata demi kepentingan masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Oke bro, jadi makasih nih Pak Kadis. Sudah Terima saling, kasih. ya, ini meluangkan waktu untuk Bang Jago ya. Jadi makasih nih Pak Kadis, sudah Terima saling kasih. menyapa dan Assalamualaikum diskusi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi bro setelah diskusi santai bersama Bang Jago, bersama Kadis PU Provinsi Gorontalo, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.